Perkenalkan, nama saya Friska Angelina Hutagalung SPD. Saat ini saya mengajar di SDN 15362 Kota Tombak, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Saya mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Negeri Medan. Saat ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk uji kinerja tahun 2024. Terima kasih. Seluruhnya siap, gerak. Angkat depan, gerak. Tegak, gerak. Baik, sebelum kita masuk, ada baiknya kita briefing dulu ya. Oke, sebelum masuk, baik, supaya mengingatkan perkalian, kita mulai. 4. Bagus. 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 Berdiri. Seluruhnya siap, gerak. Baik, tadi pagi siapa yang duluan datang ke sekolah? Bagus. Silakan pimpin dosen. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat kepada pagi hari ini, Kristus. Amin. Baik, terima kasih. Siapkan. Seluruhnya siap, gerak. Beri salam kepada kedua. Selamat pagi. Silakan duduk. Baik. 6. Ya. Oke. Caroline Sabta Pasaribu. Hadir, Bu. Citra Indah Purba. Hadir, Bu. Denis Gerard Harahap. Hadir, Bu. Ernestine Manalu. Bu. Tiffany Cecilia Nenggolan. Hadir, Bu. Yenina Pasaribu. Hadir, Bu. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, baik, apa kabar anak-anak ibu kelas 5? Sehat? Sehat, Bu. Baik, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Silakan Tasya, apa? Peristiwa terjadi siang dan malam. Bagus. Benarkah itu, teman-teman? Benar, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar dulu tentang bagaimana proses terjadinya siklus air tanah. Nah, pelajaran ini kita pelajari di tema berapa? 8. Ya, tema 8. Di sini siapa yang bawa botol minum? Ya, coba keluarkan botol minumnya. Ya. Coba minum dulu airnya. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Segar. Bagaimana seandainya
seandainya jika air di bumi kita ini sudah tidak ada lagi? Siapa yang tahu? Serta apa? Kita akan mati. Berikut. Siapa lagi yang tahu? Tumbuhan akan mati. Tumbuhan akan mati. Kalau tumbuhan sudah tidak bisa hidup lagi, tentu kita tidak akan mendapatkan sumber makan. Hewan akan mati. Hewan juga akan mati. Tepuk tangan buat kelas 5. Ya. Nah, lalu bagaimanakah? Ya. Siapa yang tahu? Kira-kira kering semua. Tidak ada lagi sumber air. Kira-kira bagaimana? Tumbuhan akan mati. Kita juga akan ikut mati. Nah, dalam pembelajaran ini ya, kita nanti akan belajar bagaimana proses siklus terjadinya air. Nah, tetapi kamu nanti juga akan membaca dalam deskripsi, dalam teks non-fiksi dalam bahasa Indonesia. Nah, perhatikan video yang Ibu. Yang pertama, ya, kalian lihat di sini apa tujuan pembelajaran kita. Ya, untuk apa sih Bu kita belajar hari ini? Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, nanti yang pertama setelah kamu membaca teks non-fiksi tentang siklus air, nanti akan diberikan teksnya. Nah, kamu akan dapat menentukan 3 peristiwa tentang terjadinya proses siklus air tanah dalam teks non-fiksi yang akan Ibu bagikan nanti. Kemudian yang kedua, melalui hasil membaca teks non-fiksi siklus air tanah, ya, dan diskusi dengan kelompokmu nanti, ya. Terakhir adalah setelah kamu menyimak teks cerita, ayo ikut kemana aku pergi yang Ibu bacakan nanti, maka kamu akan mampu membuat diorama siklus air. Oke, siap belajar kelas 5? Siap, Bu. Kamu semangat dulu. Semangat untuk kelas 5. Baik. Nah, supaya tujuan kita ini tercapai, tentu kita harus semangat belajar. Siapa di sini yang punya cita-cita? Ya, semua anak yang punya cita-cita. Oke, Glenn, apa cita-citamu? Menyanyi, Bu. Penyanyi. Bagus, karena suaranya bagus ya. Tasya, apa cita-citamu nak? TNI, Bu. TNI, karena badannya tinggi. Noela, ini penyanyi si Noela. Apa cita-citamu nak? Dokter, very good, karena pintar dia IPA. Iya. Semua cita-cita kalian ini tercapai nggak kalau kalian tidak belajar dengan bagus? Tidak, Bu. Itu tidak akan tercapai ya kan? Ya, Bu. Nah, bagaimana supaya cita-cita kalian itu tercapai? Belajar sungguh-sungguh. Bagus, tentu jangan malas datang ke Sekolah. Nah, nanti juga ketika kamu nanti Ibu juk tinggi nilai kerja sama dan gotong royong. Iya, itulah belajar yang bagus. Ikut ini. 5 macam kerusakan lingkungan hidup akibat manusia. Lingkungan hidup merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Namun sayangnya belakangan ini lingkungan hidup mulai mengalami degradasi atau penurunan yang menyebabkan kerugian bagi kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Akibat tanah longsor. Tanah longsor terjadi karena adanya pergerakan massa tanah dan batuan ke daerah bawah. Tanah longsor disebabkan oleh guguran hutan serta hilangnya tanah resapan air. Banjir membawa kerugian bagi masyarakat, seperti kerusakan fisik, korban jiwa, munculnya penyakit, dan kekurangan air bersih serta bahan pangan. Ketiga, pencemaran lingkungan. Di Indonesia, biasanya kegiatan ini dilakukan untuk membuka lahan baru, baik untuk pertanian atau perumahan. Lahan yang gersang menyebabkan produktivitas lahan serta jenis hewan dan tumbuhan menurun. Sebenarnya kegersangan lahan diakibatkan oleh alam karena curah dan kurang baiknya praktik irigasi. Kerugian yang disebabkan karena lahan yang gersang dapat berupa ancaman kelaparan ya teman-teman. Nah, semoga teman-teman dapat memahaminya dan sebisa mungkin dapat menjaga lingkungan di sekitar ya.
Nggak kamu lihat tadi video yang Ibu putarkan kan? Ya, Bu. Kira-kira apa perasaan kamu setelah menonton tayangan tadi? Siapa yang bisa menunjukkan? Aduh, perasaan saya melihat tadi seperti ini, Bu. Siapa kira-kira? Ayo Sarta. Kira-kira bagaimana tadi perasaanmu ketika kamu menonton tayangan bahwa alam kita ini rusak? Lalu yang terancam nanti apanya? Air, ya kan? Tanah yang kita tinggal ini. Ya, kira-kira bagaimana perasaanmu, Nak? Rasa bersalah karena bermain sampai sembarangan. Si Sarta ternyata merasa bersalah karena selama ini dia membuang sampah sembarangan. Nah, siapa lagi yang punya perasaan yang sama dengan si Sarta? Yemima, coba. Kira-kira apa yang kamu rasakan tadi? Apa yang kamu lihat setelah melihat tayangan video tersebut? Buang sampah. Iya, kasihan kali aku, Bu. Ya, karena banyak ikan yang mati, Bu. Tadi kan ada dua dampak yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Nah, oke, kalau begitu, itulah tanggapan kamu tadi tentang bagaimana terjadinya kerusakan lingkungan yang sebenarnya semuanya itu disebabkan oleh kita sendiri. Oke, jadi mulai dari sekarang kita harus berhati-hati. Nah, sebelumnya ya kamu perhatikan dulu penjelasan Ibu yang berikut ini. Ya, tadi kamu sudah melihat. Nah, kita belajar tadi tentang tema 8, lingkungan adalah sahabat kita. Ya, lingkungan adalah sahabat kita. Nah, nanti kita akan belajar tentang mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, nanti di dalam teks non-fiksinya kamu akan tahu bagaimana tahapan siklus air. Nah, ada yang disebut dengan evaporasi, penguapan air dari permukaan bumi. Yang kedua adalah kondensasi, yaitu perubahan uap air menjadi titik-titik air. Yang ketiga adalah presipitasi, yaitu jatuhnya air menjadi titik-titik air. Yang kita sebut itu adalah hujan, iya kan? Nah, proses masuknya air ke dalam pori-pori tanah dinamakan apa tadi? Infiltrasi. Ya, air tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Ada teks non-fiksi, ya, ada teks non-fiksi yang berisi tentang apa itu? Siklus air tanah. Silakan dulu kelompok 1 coba bacakan dulu teks non-fiksi tentang siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah berdarah. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan berkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga yang berenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah. Resapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan. Tumbuhan hutan mampu membentuk struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika tanah banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diresap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kuku dan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi peresapan air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air Teks non-fiksi tentang siklus dari air tanah. Nah, saat ini ya, dari teks non-fiksi ini Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk mengerjakan RKPD. Nah, di sini ya, bagaimana petunjuk mengerjakannya?
di sini kamu akan menuliskan ada 3 proses peristiwa sehingga terjadi akan menjadi sumber air di dalam tanah. Iya kan? Nah, oke, silakan. Mengerti kan? Oke, Ibu kasih 5 menit. Silakan kalian kerjakan LKPD secara berkelompok. Ayo kerjakan. Boleh dibuka untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan tulis ada 3 peristiwa tentang siklus terjadinya air tanah. Oke? Baik. Silakan dikerjakan. Berikan penilaian ya. Oke? Ayo. Waktunya 4 menit. Kerjasama. Teks non fiksi yang ada di hadapan kamu itu, kita akan buat dulu sebuah proyek, yaitu diorama siklus terjadinya air tanah. Nah, gimana tuh Bu? Nah, gimana? Saksikan tayangan video berikut ini. Cara pembuatannya. Hai teman-teman, saya Kiai. Hari ini saya akan menjelaskan tentang siklus air yang terjadi di bumi. Siklus air dimulai dari adanya panas matahari yang mengakibatkannya terjadi proses ledakan turun ke bumi sebagai salju. Semua ini disebut siklus air panjang. Bagaimana proses siklus terjadinya air tanah? Tentu yang akan dimulai dari proses penguapan, iya kan? Menguapnya air-air yang ada di bumi oleh apa? Panas matahari. Nah, kemudian terjadi lagi proses apa ini namanya tadi? Kondensasi, ya. Lalu setelah awan-awan terkumpul menjadi banyak di langit, nah tidak tahan lagi awannya teman. Lalu turunlah yang disebut dengan hujan. Apa? Hujan. Nah, hujan yang tertampung, ya, yang tertampung di dalam air, di dalam tanah ini akan tersimpan. Akan tetapi airnya tentu akan tersimpan apabila bumi kita ini masih terjaga, karena akan dari pohon-pohon inilah yang menjaga apa tadi? Air. Ya, maka kita tidak boleh menebang hutan atau pohon. Ibu akan bagikan dulu bahan-bahan yang kita gunakan pada pagi hari ini. Ya, yang pertama itu kertas kartonnya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2, kelompok 3, keluarkan semua alat-alatnya. Nah, baik ya. Penggaris ada nggak? Nah, baik, siap untuk berkarya? Siap, Bu. Lebih semangat dulu, kita adakan ice breaking dulu. Ya. Masih ingat nggak tepung 1 sampai 5? Masih, Bu. Oh, Ibu tes dulu. Tepung 1, tepung 2, tepung 3, tepung 4, tepung 5. Oke, udah semangat lagi? Siap untuk berkarya? Siap, Bu. Harus bekerja sama. Junjung tinggi nilai
Silakan dimulai. Lautnya boleh, di sini tumpuannya boleh, atau di sini awan-awannya boleh, ya. Di sini tumpuannya apa? Oke, ayo, mulai sebagai ketua, ayo kelompokmu. Boleh diwarnai kalau menjadi lawan ini akan ibu observasi ya. Ibu kasih penilaian nih, yang peserta saja, yang aktif bekerjanya. Yuk. Nah, makanannya. Coba kamu. Hati-hati menggunakan alatnya ya. Guntingnya tajam ya. Oke. Nah, ambil dulu. Ambil dulu. Coba. Hati-hati menggunakan alatnya ya. Dioramamu itu akan menggambarkan, ayo ikuti kemana aku pergi. Aku adalah sumber air yang sering dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup di bumi. Manusia, hewan, dan tumbuhan tidak bisa hidup tanpaku. Aku adalah air tanah. Aku selalu ada di bumi karena aku mengalami perputaran. Keberadaanku berawal dari air laut yang terkena panas matahari. Nah, mana air lautnya? Tunjukkan di mana air lautnya. Ya. Sehingga menguap ke atmosfer. Nanti harus terlihat berbentuk awan. Silakan dibaca teksnya. Teks yang ibu bagikan yang warnamu. Nah, boleh kamu bikin keterangannya. Penguapan itu disebut dengan berubah menjadi titik-titik air, kondensasi. Nah, berkumpul membentuk awan. Volume titik-titik air lama-lama menjadi bertambah berat sehingga tidak mampu tertampung lagi dan jatuh ke bumi sebagai hujan atau presipitasi. Sebagian air hujan yang jatuh ke bumi ada yang mengalir ke sungai dan kembali ke laut. Sisanya meresap ke dalam air melalui celah-celah tanah atau bebatuan. Inilah aku yang disebut air tanah. Teman-teman yang presentasi ke depan, diperhatikan. Baik, maju ke kelompok 2. Sabu, ayo. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Proses terjadinya siklus air tanah. Terjadinya siklus air tanah. Ayo. Yang pertama, air menguap. Yang pertama air menguap Dari air laut.
mendapatkan panas dari mata. Mendapatkan panas dari matahari. Nah, lalu penguapannya. Lalu yang terjadilah hujan. Bagaimana teman-teman kalau hasil karya dari kelompok 2? Bagus nggak? Bagus. Kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Teman-teman, ada nggak yang mau bertanya sama kelompok 2? Silakan. Ada nggak? Ayo, Tasya. Mengapa terjadi penguapan? Karena apa tadi terjadi penguapan? Nah, mendapat panas. Karena mendapat panas dari matahari. Benar nggak teman-teman? Benar. Tepuk tangan dong untuk buat kelompok 2. Nah, ada lagi nggak yang mau bertanya sama kelompok 2? Silakan. Kira-kira di bumi kita ini bakalan habis gak? Bakalan habis nggak pertanyaan temannya? Tidak. Tidak, akan seperti itu seterusnya teman ya. Baik, bagaimana? Karya kelompok 2 ini kira-kira bagaimana? Bagus nggak? Bagus. Tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Ditanggapin ya teman-teman. Ayo. Selamat pagi teman-teman. Baik. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Judulnya adalah proses terjadinya siklus air tanah. Ya. Lalu uap airnya naik menjadi membentuk awan. Uap airnya membentuk menjadi awan. Lalu awannya nggak sambung lagi. Lalu awannya Bagus nggak? bagus. Ada nggak yang mau bertanya sama kelompok 3? Silakan. Ayo Glenn. Ada nggak yang? Ayo. Man, apa gunanya pohon bumi? Untuk menahan air hujan. Iya. Benar nggak? Nah, Benar nggak? nah. Kalau pohonnya sudah tidak ada lagi di bumi ini. Artinya di bumi. Ya, benar nggak? Nah, Oke, bagus sekali untuk kelompok 3. Tepuk tangan dong untuk kelompok 3. Gimana teman-teman hasil karyanya? Bagus? bagus. Tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Lanjut, yang terakhir adalah kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami yaitu tentang terjadinya siklus air tanah. Pertama, air mendapatkan pemanasan dari matahari yang nantinya akan disebut dengan penguapan. Air yang sudah menguap pada awan, nanti kalau awannya sudah nggak sanggup, dia akan menurunkan titik-titik air atau yang biasa kita sebut dengan hujan. Buat kelompok 1. Ayo. Itu disebabkan karena adanya penguapan air yang disebabkan oleh matahari. Bagus sekali. Tepuk tangan. Ada lagi yang mau bertanya sama kelompok 1? Silakan, Kasya. Teman, mengapa terjadi kekeringan? Itu disebabkan karena faktor yang disebabkan oleh manusia. Misalnya, menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan, yang akan menyebabkan pohon di muka bumi kita ini akan mati dan tidak ada lagi yang menyimpan air. Bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan dong. Bagaimana karya dari kelompok 1? Bagus nggak? Oke, terima kasih. Silakan. Nanti karyanya akan kita pajang di kelas ya. Setelah edukasi penilaian nanti kira-kira bagaimana nggak pembelajaran hari ini? Menarik nggak peran belajar kita hari ini? Menarik, Bu. Senang nggak dengan karya kita hari ini? Senang, Bu. Nah, bagus sekali, Pak. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, supaya Ibu tes dulu pengetahuannya, Ibu kasih dulu tes evaluasi hari ini. Ini dikerjakan pribadi ya? Bu. Ya? Ya, Bu. Karyanya, bahannya disimpan dulu. Nah, ada petunjuk mengerjakannya di situ. Yang ada di samping.
Lalu, uraikan secara singkat proses siklus air tanah dengan kalimatmu sendiri berdasarkan gambar di samping. Lalu yang ketiga, coba lihat gambarnya. Coba lihat gambarnya yang ketiga. Waktu 1 menit lagi. Bagus. Terima kasih. Baiklah, ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Bagaimana perasaannya tentang pembelajaran kita hari ini? Senang. Senang nggak? Senang. Mau lagi nggak buat proyek untuk pertemuan berikutnya? Mau. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar dulu dampak dari kerusakan lingkungan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan, atau yang kita sebut itu makhluk hidup. Itu pembelajaran kita untuk pembelajaran berikutnya ya. Oke, kerusakan lingkungan di pertemuan berikutnya kita berikan satu lagu untuk negara Indonesia kita ini. Pernah dengarkan lagunya kan? Ui, hatimu pergi. Tahu itu lagunya kan? Hatimu pergi. sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan gunung lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kulihat ibu berdiri, kami datang berbakti. Lihatlah putra putrimu mengembirakan ibu. Ibu kami telah cinta, putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Baiklah, pada pagi hari ini jangan lupa nanti sebelum pulang kelasnya dibersihkan. Baik, silakan bukunya disimpan. Siapa yang tadi pagi setelah si Santa datang yang kedua datang ke sekolah? Tasya, silakan pimpin doa Tasya. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini berkati guru-guru kami dan juga pendamping tua kami, Tuhan, berikan rezeki yang melimpah kepada mereka, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Baik, siapkan ketua.